Okay, boys, here we go. 안녕. Halo mas-mas ganteng dan mbak-mbak cuantik. Di sini aku mengucapkan terima kasih banyak karena celengan film sudah mencapai 50k subscriber. Tanpa kalian, aku hanyalah butiran debu. Dan tanpa adanya kalian, channel ini nggak mungkin berkembang ya. Dan aku juga mendoakan agar kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan salam juga buat keluarga kalian, semoga selalu sehat. Oh iya, kali ini aku mau membahas film dengan judul You'd Never Return. Yuk siapin cemilannya, minumnya, atau sebat dan kacang-kacang agar kalian semakin enjoy dan relax. Selamat menonton. Film ini dimulai saat masa kuliah di suatu universitas pada musim panas tahun 1999. Ada seorang cowok dan cewek bernama Wang dan Zhou. Wang merupakan cowok kuliah yang menderita buta warna, sedangkan Zhou merupakan gadis desa yang dijuluki gadis dada karena payudaranya yang sangat besar. Namun aslinya dia memakai ganjelan bra biar dadanya terlihat besar di antara teman-teman sebayanya. Saat itu ada pemeriksaan fisik di rumah sakit, jadi masing-masing mahasiswa harus dicek kesehatannya. Pada cek kesehatan, Zhou harus melepas barang-barangnya saat menaiki timbangan. Jadi saat itu juga ia ketahuan oleh teman-temannya bahwa dadanya ternyata kecil. Sedangkan Wang harus dibantu teman-temannya saat tes buta warna. Karena saat itu dia tidak bisa membedakan gambar kuda dengan kambing. Saat itu, Wang secara tak sengaja merusak dan menjatuhkan kerangka lab. Dan di saat yang sama, ada gerombolan anak laki-laki yang ketangkap basah mengintip di ruang ganti wanita. Mereka lari ke arah yang sama dengan Wang dan membuat Wang salah paham karena dikira ia dikejar satpam karena telah merusak kerangka lab. Saat ia melarikan diri, secara tidak sengaja Wang lari dan menabrak gunung kembar Zhou. Ia pun tertangkap oleh satpam sambil membayangkan sedang menabrak marshmallow dan gadis dada. Karena kejadian itu membuat Wang dan Zhou menjadi saling kenal. Karena kejadian mengintip, ia menjadi terkenal di kalangan ciwi-ciwi kampus. Ia dicap oleh kawanan ciwi-ciwi sebagai cowok pengintip, padahal yang melakukan itu adalah teman-temannya yang membantunya dalam tes buta warna. Saat masa orientasi mahasiswa, Wang menyanyikan sebuah lagu. Tapi karena lagu itu, Zhou menjadi jatuh cinta padanya. Di mana saat itu ia menangis karena lagu yang dinyanyikan Wang membuatnya kangen rumah. Sementara itu, mulailah kehidupan di asrama masing-masing. Di asrama perempuan terjadi perkelahian karena memperebutkan cowok yang mereka cintai. Sementara itu, di asrama cowok, Wang dan teman-temannya menulis nama gebetan masing-masing di kertas agar selama 4 tahun kuliah mereka bisa tolong-menolong agar mendapatkan gadis yang mereka sayangi. Ternyata Wang juga mencintai Zhou. Alasan ia mencintai Zhou karena kejadian yang secara tidak sengaja waktu itu saat ia menabrak dada Zhou. Suatu saat, Wang dan Zhou bertemu di kolam renang. Terlihat Zhou sedang membersihkan kolam sambil berjalan ke arah Wang yang sedang duduk sambil bermain gitar. Zhou basa-basi membicarakan mengenai ujian semester, sementara Wang ingin mengajari Zhou berenang. Zhou menjawab ajakan itu dengan kalimat bahwa dia tidak punya baju renang. Tetapi Wang membalasnya dengan kata bahwa Zhou sebenarnya tidak pernah renang sampai dewasa sambil menceburkan dirinya ke kolam renang. Walaupun Wang juga mencintai Zhou, ternyata selama di kampus ia sangat pasif dalam mendekati Zhou. Terlihat karena mulai frustasi, Zhou lah yang secara aktif malah yang mendekati Wang. Di acara pergantian tahun, Zhou mencoba mendekati Wang yang sedang telepon. Tapi ketika ia datang, ia secara tidak sengaja mendengar Wang sedang menyebutkan nama Xiaoyan. Melihat hal itu, Zhou menjadi sedih dan tiba-tiba meninggalkan Wang begitu saja. Pergantian tahun pun tiba. Karena kejadian itu, mereka tampak tak menikmati pesta tahun baru. Waktu berganti menjadi tahun 2000.
terlihat nampak dari jauh, Feng Song selalu ada di dekatnya. Ternyata Feng Song ada di sana untuk mencomblangkan Wang dengan Zhou. Sementara itu, Wang terlihat galau. Bahkan sampai galaunya, ia pun terlihat menenggelamkan diri di kolam renang. Karena terlihat seperti orang yang sedang bunuh diri, Zhou pun berteriak dan menolongnya. Tapi karena Zhou malah tenggelam, Wanglah yang kemudian menolongnya. Setelah kejadian itu, Zhou dan Wang terlihat makan dan mabuk bersama di warung kecil. Tetapi karena dada Zhou yang besar, membuat pandangan Wang terarah di dada Zhou. Melihat hal itu, Zhou menjadi sedikit marah dan melemparkan sayur kol ke arah Wang. Karena mabuk, Wang pun berteriak saat ibu pemilik warung datang ke arah mereka. Karena hal itulah banyak pengunjung lain yang marah karena ulah Wang. Mereka merasa terganggu. Melihat mereka marah-marah, membuat Zhou dan Wang malah semakin marah dan menantang mereka. Wang pun menggendong Zhou kembali ke asramanya karena Zhou mabuk berat. Zhou berharap agar ia selalu berada di punggung Wang. Setelah mereka berpisah, nampak Wang sedang membayangkan besarnya gunung milik Zhou. Bahkan setelah itu, ia berinisiatif membelikan baju renang kepada Zhou. Adegan berganti ketika Zhou datang ke kolam renang menggunakan baju renang pemberian Wang. Karena dadanya besar, banyak orang menatapnya saat ia berjalan. Tapi ketika Zhou mencoba terjun masuk ke kolam renang, baju renangnya putus dan membuat gunung kembarnya terlihat oleh banyak orang. Banyak orang yang tertawa melihat Zhou, tapi hanya satu orang yang pergi untuk menyelamatkannya, yaitu Wang. Setelah kejadian itu, mereka berdua semakin banyak bertemu. Ada adegan ketika mereka pulang sehabis mabuk. Zhou salah memasuki kamar. Ia malah masuk ke kamar yang diisi orang paling cantik di kampus. Karena kejadian itu, ia pun dibully oleh penghuni kamar. Tetapi saat akan dibully, datanglah teman-teman sekamarnya untuk menolongnya. Dan mereka pun adu jotos di dalam kamar. Di lain sisi, Wang malah selalu membayangkan dada Zhou. Sepertinya ia sangat terobsesi dengan dada milik Zhou. Setelah kejadian itu, para ciwi-ciwi bersama Zhou pergi untuk menikmati indahnya kota tempat mereka tinggal. Tak disangka setelah itu, Wang merencanakan perayaan ulang tahun Zhou. Di atas kapal mereka pun berpesta dan ditutup dengan menyanyi bersama. Di lain hari, Wang berusaha untuk menembak Zhou. Ia dan teman-temannya mengecat dedaunan dan pohon di suatu tempat dengan warna pink. Karena sebelumnya Zhou berkata sangat menyukai warna pink. Teman-teman Zhou menyemangati Zhou sambil memberikan kondom untuk antisipasi jika Wang berhasil menembak Zhou. Di malam hari sebelum Wang menembak Zhou, hujan pun turun dan melunturkan cat yang mereka siapkan di pohon. Tapi karena Wang buta warna, ia tak tahu kalau warna pink yang ada di daunnya ternyata udah luntur dan membuat daun-daun kembali berwarna hijau. Zhou nampak kebingungan saat ditanya oleh Wang mengenai tempat itu. Tapi walaupun begitu, Zhou tetap menerima pernyataan cinta dari Wang. Mereka berdua pun menunggu untuk melakukan ciuman pertama mereka. Tapi Wang malah terlihat seperti orang sange berat sambil menciumi leher Zhou ke arah dadanya. Ia menangis karena Wang berbuat seperti itu padanya. Ia bahkan melihat Wang menjatuhkan kondom yang diberikan oleh temannya sebelumnya. Melihat kebejatan Wang, Zhou pun meninggalkan Wang sendirian di tempat itu. Wang merasa bersalah karena memperlakukan Zhou seperti itu. Ia pun menjadi galau dan pergi ke tempat karaoke. Saat berada di sana, Wang melihat Zhou Ting sedang diganggu oleh sekelompok pria hidung belang. Melihat hal itu, ia pun pergi menendang pria yang mengganggunya dan pergi meninggalkan tempat itu di tengah hujan dan pergi ke arah kapal rusak yang ada di pinggir sungai. Mereka mulai mengobrolkan masalah Zhou dan Wang. Sampai obrolan mereka menjadi lebih intim hingga Wang dan Zhou Ting nyaris berciuman. Ciuman mereka digagalkan oleh seekor ikan yang melompat ke arah kapal
yang mereka singgahi. Suatu hari, Wang dan Zuting jalan-jalan di sekitar kampus. Wang memperingatkan agar ia melupakannya. Tapi apes, Zuting malah memeluknya dan secara tidak sengaja temannya memfoto mereka berdua saat sedang berpelukan. Berita bagus nih buat temen-temen. Buat kalian yang udah nungguin drakor startup, aku udah nyiapin satu channel yang namanya Celengan Drama. Kalian bisa langsung cari di kolom pencarian dengan nama Celengan Drama, atau bisa cek di link deskripsi atau di komen teratas video ini. Dan terima kasih. Adegan berganti saat Zhou menolak untuk bertemu dengan Wang di perpustakaan. Kejadian itu juga tepat saat penyanyi terkenal di negara tersebut meninggal. Terlihat Wang dan teman-temannya berkumpul untuk mengenang dan mendoakan orang itu. Di saat itulah datang teman Wang yang mengaku pacar Zuting dan menunjukkan foto saat mereka sedang berpelukan. Dia marah karena sebelumnya ia pernah menulis bahwa Zhou adalah gadis satu-satunya yang ia sayangi, tapi malah merebut gebetannya dan berusaha membodohi Zuting. Karena kejadian itu, mereka pun bertengkar hebat saat sedang mendoakan artis di negara itu. Saat itu, Zhou tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya mengambil foto ketika Wang dan Zuting berpelukan sambil menatap Wang dengan tatapan sinis. Karena kejadian itu, Zhou dan Wang menjadi galau karena kesalahpahaman itu. Sedangkan Wang menjadi bermusuhan dengan teman sekamarnya. Terlihat saat ia berjalan beriringan, mereka saling tidak melihat satu sama lain. Begitupun suasana di kamar Zhou menjadi tidak kondusif dengan adanya Zhou dan Zuting dalam satu kamar. Karena kejadian itu, nilai mata kuliah Wang menjadi sangat buruk. Terlihat di suatu rapat antar dosen sedang menyebutkan namanya beberapa kali dan mencoba untuk mengeluarkan Wang dari kampus tempat ia kuliah. Melihat hal itu, teman Wang yang bertindak sebagai mata-mata pergi. Adegan berganti ketika para mahasiswa sedang melakukan lomba memecahkan balon menggunakan kapal remote control. Zhou terlihat hebat dalam memainkan permainan tersebut, tapi ternyata kapal yang ia kendalikan ternyata digerakkan oleh Wang yang sedang menyelam dan mengarahkan kapal milik Zhou ke beberapa balon yang ada di sana. Karena ketahuan sedang menyelam, Wang pun tertangkap oleh satpam dan dibawa entah kemana. Kejadian berganti ketika teman-teman Wang datang untuk merayu para dosen agar tidak mengeluarkan Wang dari kampus dan mencoba agar Wang masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini aku mempersingkat ceritanya. Jadi setelah itu, Wang menjadi rajin belajar dan akhirnya mereka semua lulus dalam ujian dan ditutup dengan bernyanyi saat mereka sedang berada di kantin. Di pesta kelulusan, terlihat Wang masih belum berbaikan dengan Zhou. Ia malah membayangkan berciuman dengan Zhou. Sementara itu, ia berhasil berbaikan dengan temannya dan Zuting karena kesalahpahaman sebelumnya. Akhirnya tiba saat perpisahan. Zhou nampak sangat menyesal saat kepergian Wang. Tahun demi tahun berganti setelah mereka lulus kuliah. Ternyata selama ini Zhou nampak merindukan dengan kehadiran Wang. Tapi karena saat ini ia tidak tahu keberadaan Wang, ia hanya menunggu takdir untuk mempertemukan mereka berdua. Tak disangka Wang dan Zhou bertemu. Ternyata selama ini Wang bekerja sebagai pengamen jalanan. Wang bertemu Zhou tepat saat Zhou sedang berpesta bersama teman-temannya sebelum menikah. Saat bertemu, Wang baru sadar ketika ia diminta tolong untuk memfoto mereka. Setelah itu, teman Zhou meminta Wang untuk bernyanyi dan di saat ia bernyanyi, Zhou malah terlihat sedikit menangis. Calon suami Zhou mencoba meminta lagu untuk dinyanyikan Wang, tapi hati Wang sudah tidak kuat lagi. Ia meninggalkan tempat itu dan menghapus air matanya di kamar mandi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, terlihat teman masa kuliah Wang yang bernama Feng Song datang ke kediamannya. Ia datang secara khusus karena sebelumnya Wang menelponnya dalam keadaan patah hati telah ditinggal Zhou nikah dengan orang lain. Di malam sebelumnya, ia bahkan sempat makan bersama dengan Zhou dan memintanya untuk memulai kembali cinta mereka sewaktu kuliah.
Tapi karena Zhou berkata telah menikah dengan orang lain, ia pun menjadi galau dan menelpon Feng Song. Setelah bertemu Feng Song, Wang pun membuka restoran bersamanya. Dengan resep yang diberikan Feng Song, hanya dengan 10 bulan, membuat bisnis mereka menjadi sangat terkenal dan ramai. Kala itu, Feng Song menelpon Wang. Ia memberitahu bahwa Zhou dan suaminya telah bercerai pada saat itu. Mendengar hal itu, karena Wang masih sayang, ia pergi ke rumah Zhou. Rumah Zhou terlihat sangat berantakan. Ia terlihat sangat stres karena perceraian dengan suaminya. Tapi karena Wang masih sayang, ia terlihat membereskan tempat itu dan memasakkan makanan untuk Zhou. Ternyata mantan suami Zhou menceraikannya karena Zhou mempunyai penyakit kanker payudara. Karena malu terhadap penyakitnya, Zhou malah mengajak Wang untuk berhubungan intim. Ia menawarkan tubuhnya terhadap Wang, mumpung ia masih mempunyai dada yang sangat didambakan oleh Wang. Wang pun memeluk Zhou dan berkata tidak ingin melupakan kenangan dengannya, walaupun Zhou berkata untuk melupakan kenangan mereka sewaktu kuliah. Setelah itu, Wang datang ke rumah Zhou dengan mendirikan suatu tenda. Ia merasa bertanggung jawab dan sedikit bercanda bahwa penyakit yang dideritanya disebabkan oleh Wang yang menabrak dadanya pada saat tes fisik. Wang pun bertugas untuk memasakkan Zhou makanan yang sehat dan terbuat dari bayam agar kesehatan Zhou semakin membaik. Zhou pun menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Ternyata agar ia bisa sembuh, Zhou harus mengoperasi payudaranya agar kesempatan hidupnya bertambah. Melihat ekspresi Zhou berubah, Wang meraih tangan Zhou dan memegangnya dengan erat. Di rumah Zhou, Wang menceritakan tentang kertas yang ia tulis bersama teman-temannya waktu kuliah. Ia memperlihatkan tulisannya tentang siapa yang ia sayangi sewaktu kuliah. Zhou baru tahu bahwa selama ini Wang ternyata sangat mencintainya. Adegan berganti ketika Wang dan Feng Song datang untuk menyemangati Zhou yang telah berjuang melawan kanker yang telah dideritanya. Wang dan Feng Song ternyata telah mengumpulkan video ucapan teman-temannya saat kuliah agar Zhou berhasil melawan penyakitnya. Adegan ini ditutup dengan tarian Wang dan Feng Song seperti yang mereka lakukan saat pesta perayaan ulang tahun Zhou sewaktu kuliah. Setelah adegan ini, juga dijelaskan bahwa sebelumnya Wang saat itu ingin memperlihatkan kepada Zhou daun-daun dan pepohonan dengan cat warna pink. Tapi karena hujan dan buta warna, ia tidak sadar bahwa ternyata cat yang ada di daun-daun udah luntur. Setelah itu, Zhou akhirnya melakukan operasi pengangkatan kanker payudaranya. Walaupun operasi itu berhasil, nampaknya ia sangat sedih karena kehilangan 2 buah dadanya. Bahkan setelah operasi itu, Zhou memutuskan untuk kabur sementara agar dirinya merasa baikan. Walaupun begitu, ia tetap akan menikah dengan Wang karena selama ini Wang selalu menjaganya. 1 tahun kemudian, terlihat teman-teman Wang dan Zhou sewaktu kuliah sedang berkumpul bersama. Ternyata istri Feng Song yaitu Zhu Ting menyampaikan bahwa suaminya telah meninggal dunia. Tentu saja Wang sangat sedih karena Feng Song lah yang selama ini selalu membantunya. Bahkan ia sampai membayangkan kata-katanya Feng Song bahwa dia akan memberikan kejutan di hari pernikahan dengan Zhou. Film ini ditutup dengan kesedihan yang diperlihatkan Wang dan Zhou sambil berpegangan tangan. Mereka pun bersama-sama menyanyi dengan teman-teman kuliahnya sambil membuang abu milik Feng Song di sungai. Dan film pun tamat.